teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau nunjukin ke kalian penemuan terbesar ya Pak ya, yang ada di Keluarga Sakti. Apa itu? Ada di box ini nih teman-teman. Kita langsung yuk lihat. Nah, kita pas buka ini tuh kaget sebenarnya. Ini tuh tampungannya Ute selama 3 bulanan kali dari awal nikah, nampung yang namanya ini air cucian beras, terus ada kulit pisang ya teman-teman. Nah, ternyata di sini tumbuh yang namanya jakaba teman-teman. Kalau di pertanian ini, jakaba ini terkenal banget teman-teman di bidang pertanian karena ternyata dia bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, terus udah gitu bisa memperlama umur tanaman kayak gitu teman-teman. Nah, Ute sebetulnya kurang tahu ya ini jenis jamur apa, tapi diistilahkan sebagai jakaba atau jamur keberuntungan abadi teman-teman. Ini nih, kayak gini nih, keren banget ini, sumpah gede banget dan ini tuh apa ya, ringan sebetulnya, cuman gede banget. Ute susah ngambilnya, gimana ya? Kasih perbandingan tangan Bu, berapa tuh, ini? Tuh, ini gede banget ya, selebar ini teman-teman. Dulu Ute ngasih di sini tuh cuma cairan air cucian beras, terus ada kulit pisang kayak gitu. Niatnya sih sebenarnya mau bikin POC, pupuk organik cair teman-teman. Tapi ternyata tumbuh si jakaba ini teman-teman. Nah, katanya ini tuh kalau kita dapet ini tuh udah beruntung banget gitu teman-teman. Ini kalau kalian cari di all shop itu harganya 20.000 per 200 ml. Jadi dia cuma segini doang nih Pak. Jadi saya ini deh ya. Nah, cuma segini, bahkan lebih kecil dari ini nih. Lebih kecil dari ini. Nah, dan ini harganya dikasih air rendamannya ini, harganya itu mencapai 20.000 teman-teman. Coba kalian kalikan aja, ini mungkin bisa jadi 50 botol atau lebih, bahkan 1 juta lebih nih bisa jadi. Nah, ini dari jamur yang sepotong ini udah bisa jadi biang lagi teman-teman. Jadi bisa kalian kembang biakan lagi untuk membuat jakaba baru teman-teman. Nah, sekarang Ute mau buat jakaba baru yang lebih bersih gitu. Lebih bersih maksudnya karena bahan yang digunakan cuma air cucian beras, tapi yang digunakan itu adalah air cucian beras yang pertama kali teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan jamur ini ke dalam wadah yang udah kita sediakan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sepotong jamur ini bisa menjadi individu baru karena masih mengandung spora teman-teman. Tapi syaratnya si jamur ini harus dalam kondisi mengapung atau setengahnya, pokoknya tidak tenggelam ya teman-teman, kayak gini. Nah, terus setelah itu kita tutup dengan kain yang berongga, bisa dengan menggunakan kain katun. Nah, setelah disimpan di air cucian beras ini, kita tutup dengan kain teman-teman. Kalian bisa gunain baju bekas atau lap serbet gitu, boleh. Kenapa nggak ditutup sama tutupnya aja? Nah, itu khawatirnya kebutuhan oksigen atau udaranya si jakaba ini nggak terpenuhi teman-teman. Jadi lebih baik kita gunakan kain atau kasa mungkin bisa, tapi kalau kasa kan harus beli ya kan, kasa gitu. Nah, kita gunain yang ada aja, gunakan kain-kain yang masih bisa inilah udaranya bagus gitu, kayak kain katun, kain kaos kayak gini. Usahakan jangan polyester ya teman-teman, ini aja deh. Action. Nah, setelah ditutup sama kain, ini masih kegedean juga nih Pak. Kita perkecil lagi. Nah, kayak gini teman-teman, tutup. Terus habis itu kita tali teman-teman. Sebetulnya nggak ditali juga nggak apa-apa, cuman biar lebih lebih aman aja. Takutnya kegeser-geser kan.
Gimana ya nalinya ya? Oh gini aja ya Pak ya? Gini aja kali ya? Nggak perlu ditali juga nggak masalah sih. Nggak apa-apa, biar lebih nggak kegeser-geser. Nah gini. Nah ini udah bisa jadi biang baru teman-teman. Kita simpen ya. Nanti Ute akan update di video berikutnya. Katanya sih sekitar 2 minggu atau 3 mingguan ini udah bisa jadi jakaba baru teman-teman. Oh iya Bu, mau nanya dong. Ya? Saya itu naruhnya di tempat yang kena sinar matahari atau tempat sejuk? Oh, nah ini dia teman-teman, lupa ya. Untuk jamur sendiri, nah usahakan yang terhindar dari sinar matahari. Jadi kalian mau simpen di luar atau di dalam ruangan, yang penting tempatnya itu jauh dari sinar matahari teman-teman. Jadi nggak terjangkau. Jadi cari tempat-tempat yang gelap gitu teman-teman. Yang teduh ya? Yang teduh, yang gelap. Kalau bisa sih gelap Pak. Yang ibaratnya yang dikit banget. Berarti di bawah kompor Bu? Boleh di bawah kompor. Yuk ke sana. Nah kemarin Ute nyimpen jakaba, stok jakaba yang besar itu di sini teman-teman. Ini udah tempat yang pas banget. Nah perbedaannya apa dengan yang barusan? Nah yang membedakannya itu Ute kan sebelumnya memang niatnya membuat POC ya teman-teman. Nah tapi jadi akhirnya Ute gunain si tutup boxnya ini. Nah tapi ternyata kenapa jadi jakaba? Nah setelah diselidiki karena memang di sini itu ada lubang-lubang teman-teman. Jadi udaranya cukup untuk membuat si jakaba ini tumbuh dan berkembang gitu teman-teman. Kalau membuat POC kan disarankan itu tertutup gitu. Nah kalau yang ini karena nggak sengaja gitu, Ute pakai box bekas reptil, akhirnya tumbuh si jakaba ini. Cuman ya gitu, karena ini campur-campur akhirnya jakaba yang tumbuh itu warnanya seperti ini teman-teman. Tapi ini nggak terlalu bau kok, nggak terlalu bau ya Pak ya. Jadi ini murni air cucian beras sama air bekas rebusan pisang. Terus ini kulit pisang juga, pisang-pisang yang busuk gitu teman-teman. Nah ini aplikasiannya gimana sih Teh gitu. Nah nanti Ute akan buat konten khusus ya. Khususnya itu penelitian ya Pak ya, penelitian apakah benar gitu si jakaba ini bisa membuat tanaman kita yang kerdil menjadi tumbuh dan bisa normal kembali gitu, soalnya setelah lihat YouTube yang lain gitu, YouTuber yang lain gitu, yang para petani, katanya mereka merasakan manfaat jakaba seperti itu teman-teman. Jadi misalkan tanaman terong gitu, katanya yang kerdil gitu, setelah disiram dengan jakaba itu dia bisa tumbuh dengan sempurna lagi gitu, dengan baik lagi. Batangnya gitu. kuat. Batangnya kuat katanya gitu kan. Cepet. Terus cepat tingginya, bahkan bisa menyusul si tanaman yang sebelumnya tumbuh normal seperti itu teman-teman. Kita penasaran sih, nanti paling mau dicoba di tanaman cabai rawit sama di tanaman tomat. Tanaman tomat yang telat pindah tanam kayak gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian Saya kali ya. tar dulu, saya mau nanya dong. Saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Itu teksturnya gimana sih Bu? Oh ini teksturnya itu mirip banget dengan ini teman-teman, dengan akar kelapa. Iya. Bukan teksturnya, iya ya tekstur ya. Kayak bentukannya itu mirip. Fisiknya itu mirip banget sama iya, akar kata kelapa. saya awalnya ngeliat itu, serem banget. Serem banget gitu ya, kayak apa gitu. gitu. Nah sebenarnya ini mungkin apa ya, kalau di jamur tuh apa sih, misalnya nggak ngerti sih, nggak paham. Nah, coba itu apa, keras dikit gitu Bu. Ya. Saya pengen lihat. Tuh. Nah, keras dikit ya. Iya. Keras dikit ya. Iya. Keras dikit. Terus dia itu berserabut gitu teman-teman. Serabut apa ya? Kayak akar lah intinya ya. Kayak akar, dan dia itu ringan teman-teman nih. Buktinya itu dia mengambang. Saya tuh penasaran Pak, nggak apa-apa deh. Saya pengen ngangkat, pengen nunjukin ke kalian. Ini nggak ada ulet atau apa, nggak ada teman-teman. Ini cuma kulit pisang yang udah ini. Tuh. Ute pegang gini cuma aja takut tuh ambrol. Nggak apa-apa, nggak berat sih tuh begini teman-teman. Tuh enteng ya Bu ya, enteng, agak berat karena ada airnya, kayak spons gitu, dalamnya itu berongga gitu tuh. Tapi ini kan jamur Bu.
Jamur kan enak, tapi ini boleh nggak sih dimakan? Enggak, kalau ini bukan jamur untuk dimakan teman-teman. Oh. Kan nggak semua jamur enak Pak. Gitu. Tapi buat tanaman enak ya? Jadi sebetulnya Ute kurang paham sebetulnya ya mekanisme si jakaba. Cuman dugaan Ute itu dia membantu ini teman-teman, membantu apa ya? Membantu tumbuhan gitu dalam menguraikan yang nutrisi-nutrisi yang memang belum bisa diserap sama tanaman kayaknya gitu, karena fungsi cendawan sendiri di alam itu kan buat pengurai ya, pengurai gitu untuk dia bisa hidup gitu. Nah ternyata akhirnya berefek pada ini, pada apa ya, simbiosis mutualisme gitu. Jadi si jamurnya numpang di situ, maksudnya bukan tinggal sih jatuhnya, kalau ini mungkin kayak numpang sebentar gitu, tapi bisa bermanfaat banget sama tanaman gitu, buat tanaman. Nah terus ada siapa ya, kemarin saya lihat ada YouTuber juga yang bilang si jakaba ini bisa juga langsung disimpan, kita simpan di dekat perakaran tanaman kita teman-teman. Kita langsung aja yuk tester. Tes. Saya mau nanya dulu dong Bu, gimana? Ini kok airnya tetap bau ya Bu ya? Tetap bau ya? Ini karena campuran gitu Pak. Oh karena gitu. Campuran. Kalau pure bener-bener air beras, cucian beras tuh nggak tahu. Tapi tetap ciri khas ini sih, ciri khas jamur baunya. Oh gitu. Meskipun dari air cucian beras doang, tetap sih ada bau-baunya, tapi masih bisa dimaafkan lah. Ini tuh bau jamur, bau khas jamur kayak gitu. Kita langsung cobain deh di seledri aja. Kita aplikasikan ya. Yuk. Kita seledri. Bentar. Ini jakabanya udah Ute potekin, terus Ute simpan di dekat perakarannya, di dekat perakaran seledri. Harapannya supaya bisa seledrinya semakin subur teman-teman. Kayak gitu. Soalnya ini udah lama banget gak diurus dan ternyata makin mengecil, tapi masih bisa dipanen lumayan. Ini ada gulmanya juga. Tuh. Nanti kalau misalkan berkembang, Ute akan kembang biakan seledrinya juga lebih banyak. Buat dijual ya Pak. Tuh, kasihan ini ya, kering nih tuh. Apa tuh Bu? Ini anakannya. Oh, anakannya. Siapa tahu nih ada ini. Nah gitu teman-teman. Nanti Ute update lagi di video berikutnya ya. Siapa tahu akan memunculkan apa ya, keajaiban gitu. Siram. Kasihan. Nah ini dia, ada juga yang mencuri perhatian Ute nih teman-teman. Ini kangkung yang udah Ute tanam seminggu yang lalu teman-teman. Semoga nanti seminggu kemudian udah bisa dipanen. Mungkin video ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.